Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita lakukan salah satu kewajiban kita, yakni sholat zuhur berjamaah, kita patut bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat, semua karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita maksimalkan, bisa kita optimalkan untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah, kita sudah membawa bekal yang cukup sehingga kita digolongkan orang yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu bersolawat ini sesuatu yang ringan, tapi ketika hidayah tidak mendatanginya, maka dia pun tidak akan mampu bersolawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan solawat kita yang kita baca, Allah berkenan memberikan keberkahan kepada kita, menjadikan kita umat Rasulullah, dan nanti di hari kiamat kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan pertolongan atau syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari syarah Nasaihul Ibad. Syarah Nasaihul Ibad yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil kebaikan dari buku ini, sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita menjalani aktivitas selama di atas bumi ini, kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa di bawah bimbingan Allah dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, melanjutkan muqaddimah yang kemarin sudah disampaikan dalam pembukaan kitab Nasaihul Ibad. Sekarang kita lanjutkan hadisnya, hadis diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah ya, kullukum arin, sesungguhnya kalian semuanya telanjang, illa man kasautuhu, ya, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Fastaqsuni, ya, maka mintalah kepadaku pakaian, aksukum, maka niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Nah, lagi-lagi ayat ini melanjutkan bahwa Allah yang memberikan kita pakaian. Kalau kita mau jujur, ketika kita dilahirkan ke alam dunia ini, itu kita dilahirkan dalam keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun menempel dalam diri kita. Maka ketika kita dalam penuh kelemahan itu, Allah bilang, kalau kalian mau diberi pakaian, minta kepadaku. Ya, Allah meminta kita untuk selalu bermunajat, meminta kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Terus yang selanjutnya, ya ibadi innakum tuhti'una bil-lail wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tuhti'una, sesungguhnya kalian sudah berbuat dosa
bil laili wan nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunub, sesungguhnya aku mengampuni dosa kalian, maka mintalah ampun, ya. Aghfiru dzunub jami'ah, ya. Wastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, kata Allah, wahai hambaku, sesungguhnya kalian banyak berbuat dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Oleh karena itu, mintalah ampun kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa kalian. Nah, itu yang baru. Yang selanjutnya, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada kemudorotanku, kemudian kamu memudaratkanku, dan kamu tidak akan sampai kepada kemudaratanku, kemudian kamu memberi kepadaku kemudaratan. Ya, hadis ini memberikan kepada kita bahwa Allah, ya, memberikan kepada kita bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan sesuatu yang itu menyusahkan kita, ya, kecuali daripada perbuatan kita sendiri, ya. Dan Allah, ya, itu memberitahu bahwa sebanyak apapun kemudaratan yang kita lakukan, itu sama sekali tidak tidak mengurangi kerajaan Allah ataupun keagungan Allah. Jadi kemudaratan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang menyakitkan, sebanyak apapun yang kita lakukan, itu tidak akan sampai memberikan pengaruh kepada Allah, ya. Terus selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hambaku, ya, seandainya orang-orang yang terdahulu dan wa akhirakum, dan yang terakhir di antara kamu, wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah, ya. Sesungguhnya seandainya berkumpul orang-orang zaman dahulu sampai orang-orang yang nanti paling terakhir meninggal, terus dari mulai bangsa manusia sampai bangsa jin, semuanya itu memiliki hati yang bertakwa, maka tidak akan menambah sedikit pun keagungan kerajaanku, kata Allah, ya. Jadi apa yang kita lakukan, baik itu sebuah ibadah, yang mana ibadah ini dilakukan secara kolektif, bahkan Allah memberikan keterangannya dari manusia yang paling dulu meninggal sampai manusia yang paling akhir meninggal, digabungin, terus ditambah lagi sama bangsa jin, mereka membuat sebuah ketakwaan, ya, membuat sebuah ibadah yang kompak bersama-sama, kata Allah, sekali-kali tidak akan menambah sedikit pun, ya, daripada keagungan kerajaanku, kata Allah. Selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yankusu mihyatu idza udkhilal bahr. Yang ini lebih dahsyat lagi nih. Wahai hambaku, sesungguhnya apabila orang yang terdahulu
dan orang yang paling terakhir meninggal nanti, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, semuanya berada dalam satu lapangan, ya, sa'idin wahidin. Kemudian mereka meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada mereka, kata Allah, sesuai dengan setiap permintaan mereka. Maka hal itu tidak akan mengurangi apa-apa yang Allah miliki. Ya. Bahkan kata Allah, tidak seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Ya. Jadi ketika Allah memberikan tantangan, kalau ada semua manusia berkumpul, baik kalangan jin dan manusia, terus juga meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan mereka semua. Setiap orang dikasih tuh sesuai hajatnya. Kata Allah, ketika Allah memenuhi hajat-hajat itu tidak lebih, ya, daripada sebuah jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Masya Allah. Ya. Jadi tidak akan mengurangi daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsuh. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innama sesungguhnya, hiya itu semua adalah amalmu, ya, a'malukum, amalmu, aku menghitungnya bagimu, kemudian aku membalasnya. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang menemukan kejelekan, maka jangan sekali-kali mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Nah, di kalimat yang satu ini, Allah memberikan sebuah keterangan, memberikan sebuah penjelasan bahwa ketika seorang hamba mampu melakukan kebaikan, mampu melakukan kebermanfaatan, maka ucapkanlah alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang hamba melakukan sebuah keburukan, maka jangan sampai keburukan ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah, fala yalumanna illa nafsuh, bahwa itu adalah dari dirimu sendiri. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mampu melakukan ibadah, ucapkan alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah atas hidayah, atas kekuatan, atas iradahnya Allah kepada kita. Tapi ketika kita melakukan sebaliknya, yakni kemaksiatan, keburukan, itu adalah bagian dari kelalaian kita, bahwa kita tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, itu hadis yang pertama yang diriwayatkan yang didapat dari Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis qudsi ini. Nah, wal haditsu ats-tsani, adapun hadis yang kedua, ajazani bihi al-alamah Sayyid Ahmad Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-Sa'id Abdul Wahhab bin Ahmad Farahatin Syafi'i an masyayikhi musalsalan bil al-waliyah illa Abdullah bin Umar bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Adapun hadis yang kedua ini adalah hadis yang telah diijazahkan oleh Al-Alamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri setelah Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat As-Syafi'i mengijazahkan kepadaku, ya, yang ia terima dari guru-gurunya yang berantai kepada yang paling dahulu hingga sampai kepada Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, annahu qol, bahwasanya Nabi pernah bersabda. Apa itu?
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah yang Maha Pengasih dan Maha Suci. Dan Allah Maha Tinggi. Ya, sayangilah orang yang ada di muka bumi, niscaya orang yang di langit akan mengasihimu. Nah, hadis ini memberikan kita penjelasan bahwa orang-orang yang dapat berkasih sayang dengan penduduk bumi. Penduduk bumi itu siapa? Ada orang, manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, ketika kita bisa berkasih sayang dengan makhluk ciptaan Allah yang ada di atas bumi, maka ketahuilah, maka makhluk-makhluk Allah yang ada di atas sana, itu pun akan menyayangi kita. Jadi, hadis ini memerintahkan kepada kita, mari berkasih sayang kepada sesama. Yang tua menghargai yang muda menghormati yang tua. Atau kepada hewan pun sama. Ketika hewan itu mengganggu, maka kita pun harus mengusir ya dengan cara yang baik. Terus kalau memang hewan itu layak untuk dibunuh, maka kita pun diperbolehkan untuk membunuh. Maka ketika membunuh pun kita diatur. Diatur untuk apa? Jangan sampai menyakiti ataupun membuat dia sakitnya lama gitu kan. Harus disegerakan membunuhnya. Dan banyak hal lain yang Allah ajarkan melalui nabinya yang memang itu untuk kebaikan kita. Sekali lagi, hadis yang kedua ini mengajarkan kita untuk berkasih sayang kepada sesama kita, berkasih sayang kepada hewan, berkasih sayang kepada tumbuhan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah. Cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.